Dua orang pria yang melakukan pemerasan terhadap pedagang kaki lima yang merupakan seorang wanita dengan membawa senjata tajam berupa golok di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil ditangkap Polsek Majalaya kurang dari 24 jam. Entah apa yang merasuki pria ini dengan menenteng sebuah golok, dirinya memeras seorang pedagang kaki lima di Pasar Baru, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu, dirinya juga bahkan mengancam sejumlah pembeli yang ada. Peristiwa yang terjadi pada Selasa dini hari ini pun viral di media sosial. Petugas kepolisian yang mendapat laporan kemudian langsung bergegas dan berhasil menangkap kedua pelaku beserta barang bukti berupa sebilah golok dan uang sebesar Rp80.000. Karena dalam pengaruh minuman keras, petugas kepolisian terpaksa harus merendam kedua pelaku di dalam kolam ikan guna menyadarkan mereka. Kepada petugas, mereka mengaku melakukan aksinya tersebut dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk membeli minuman keras. Pada waktu itu, total sebanyak 4 pedagang menjadi korbannya. Melaporkan tentang adanya pemerasan dengan ancaman senjata tajam berupa golok. Akhirnya pukul kurang lebih 09.00 kami mendapat informasi dan akhirnya kami bisa mengamankan 2 orang terduga pelaku. Mereka melakukan dengan sedangkan mabuk. Kemudian mereka minta dan memeras kurang lebih 4 pedagang dengan tujuan untuk membeli minuman. Alhamdulillah kondisi korban aman. Kemudian alhamdulillah karena memang kami sudah menyebar nomor telepon pengaduan dan kami sampaikan juga kapanpun jam berapapun bisa telepon kami. Alhamdulillah. Iya, kami amankan 2 orang atas nama M alias Cemong, kemudian atas nama A, dan yang barang bukti yang kami amankan 1 buah golok yang dipakai untuk mengancam dan uangnya dan bawa sejumlah uang. Pasal yang kita jerat adalah pasal 368 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi selama 9 tahun. Lantaran melanggar pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang disertai dengan kekerasan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Teddy Trisnayadi melaporkan. Pasca bencana pergerakan tanah dan longsor, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di 60 titik. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bergerak cepat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang amblas dan menutup jalan yang biasa digunakan warga untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Pasca bencana pergerakan tanah dan longsor yang membuat amblas serta menutup jalan di beberapa titik di Kabupaten Cianjur bagian selatan. Petugas Dinas PUTR dengan menggunakan alat berat melakukan pengerukan tanah dan menyingkirkan material longsor yang menutup badan jalan. Selain menggunakan alat berat, petugas Dinas PUTR secara gotong royong bersama warga menutup lubang yang amblas akibat pergerakan tanah dengan bebatuan dan pasir sebelum dilakukan pengaspalan. Dari data Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, ada 60 titik infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan. 30 titik diantaranya infrastruktur jalan mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas PUTR Kabupaten Cianjur Yayan, saat ini pihak bergerak cepat melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan pasca bencana pergerakan tanah dan longsor. Semenjak kejadian bencana di Cianjur Selatan, itu untuk infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan, dan lain-lain, yang total rusaknya semuanya ada 60 titik gitu. Tetapi yang betul-betul dianggap parah yang menutup akses itu ada 33 titik. Penanganannya sendiri kemarin kita menggunakan alat-alat berat yang ada di Dinas PUTR, dikerahkan semuanya. Yang penting kemarin itu kita bisa membuka akses dulu daerah-daerah yang terisolir, yang 33 titik itu. Nah, untuk kerusakan sendiri itu akan direncanakan nanti dalam pasca bencana di tahun 2025. Mungkin akan dilaksanakan secara bertahap, bersumber anggaran dari APBD Cianjur, dan kita juga akan mengajukan bantuan
dari pusat, dari BNPB pusat melalui BPBD. Harapan kami mudah-mudahan nanti dalam penanganan pasca bencana ini semuanya lancar dan sesuai harapan. Mudah-mudahan infrastruktur yang rusak karena bencana kemarin bisa kembali normal. Kini beberapa titik jalan yang amblas dan tertutup longsor hingga membuat warga terisolir akhirnya bisa dipergunakan kembali. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Demi menjaga keselamatan pengendara di kawasan Jembatan Cukang Monteng, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, pihak kepolisian dari Polsek Ibun Polresta Bandung melakukan aksi simpatik dengan membantu menyiramkan air pada kendaraan, khususnya bagian rem, untuk mencegah remblong akibat panas berlebih. Dalam rangka memastikan keamanan pengguna jalan selama libur Natal dan Tahun Baru, pos pengamanan di Jembatan Cukang Monteng, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, menggelar operasi lilin dengan berbagai inovasi. Salah satunya langkah antisipasi yang dilakukan adalah penyediaan tangki air atau toren untuk penyiraman rem kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan mengingat medan di kawasan tersebut dikenal memiliki tanjakan dan turunan yang sangat curam, sehingga berpotensi menyebabkan rem kendaraan cepat panas atau blong. Petugas di Pos Pam Cukang Monteng telah bersiaga untuk memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya menjaga kondisi kendaraan, sekaligus memberikan layanan penyiraman rem untuk memastikan kendaraan tetap aman saat melintasi jalur tersebut. Kapolsek Ibun Ibtu Deni Furjajanto menjelaskan, kawasan ini merupakan jalur alternatif yang sering dilalui wisatawan, terutama mereka yang menuju ke Garut. Selain penyiraman rem, petugas juga menempatkan sejumlah pengaman tambahan di titik rawan kecelakaan di dua lokasi yang dianggap sebagai black spot. Petugas telah memasang bantalan ban di sisi jalan sebagai penahan jika terjadi insiden remblong. Terkait dengan jalan yang ada di Ibun ini memang tanjakan dan turunan yang luar biasa curam. Untuk itu kami melakukan inovasi berupa penyediaan toren untuk melakukan penyiraman kepada rem kendaraan bermotor. Kami siagakan anggota untuk memberikan sosialisasi dan disiram. Untuk itu juga di pos ini juga merupakan lintasan di mana masyarakat melintas untuk berwisata ke area Garut, dan ini juga perlu kita antisipasi, mengamankan mereka, memastikan mereka dalam kondisi aman. Selain penyiraman, toren yang kita siapkan, di bawah itu ada dua titik yang kita anggap black spot atau kerawanan, dan itu kerawanan tersebut kita melakukan antisipasi menambah ban pada dinding bantalan jalan ya di samping itu, sehingga apabila memang tidak terantisipasi dini disiram, mereka kalau blong bisa tertahan oleh ban sehingga keringanan maksudnya kecelakaan tidak menjadi lebih fatal. Alhamdulillah selama libur Natal ini tidak ada kejadian yang menonjol, bahkan tidak ada kejadian yang remblong. Sejauh ini upaya pencegahan yang dilakukan terbukti efektif selama libur Natal dan Tahun Baru. Belum ada laporan mengenai kecelakaan akibat remblong di kawasan tersebut. Petugas berharap langkah ini dapat terus menjamin keselamatan para pengendara, terutama di masa libur akhir tahun yang cenderung ramai. Dengan adanya inovasi ini diharapkan masyarakat yang melintasi Jembatan Cukang Monteng merasa lebih aman dan nyaman dalam perjalanan mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Teddy Trisnaedi melaporkan. Informasi pergantian tahun Ciharas Hasfest 2024 dan objek wisata air panas akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.